Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen paralel ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bursa valuta asing dari mata kuliah bisnis internasional. Adapun kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Erika Putri Wijayanti. Yang kedua ada Risdanti Setiorini. Yang ketiga ada Danang Syarif. Yang keempat ada Agus Herianto. Lalu yang terakhir ada Fatma Irmalia. Langsung saja ke materi. Jadi pengertian valuta asing di sini adalah sebuah komoditas yang terdiri dari mata uang yang dikeluarkan oleh negara selain negara sendiri. Seperti harga komoditas lain, harga valuta asing dengan adanya sistem nilai tukar fleksibel ditetapkan oleh permintaan dan penawaran dalam pasar. Di sini ada 3 anggota bursa valuta asing yang terdiri dari semua bank devisa milik pemerintah maupun milik swasta. Kemudian yang kedua ada makelar valuta asing, lalu yang ketiga ada penukar uang resmi. Lalu di sini ada 6 tujuan valuta asing. Yang pertama adalah sebagai media di dalam bertransaksi, yang kedua sebagai media di dalam mempertahankan daya beli, yang ketiga bisa mengirimkan uang ke luar negeri itu dengan cukup mudah, yang keempat untuk mendapatkan keuntungan, yang kelima untuk pemagaraan resiko, yang keenam mempermudah kegiatan atau aktivitas belanja di negara luar. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risdanti Setiorini. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai fungsi bursa valuta asing. Untuk yang pertama, menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan pengusaha atau pedagang falas untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi kurs atau forex rate yang dibahas dalam bab berikutnya. Dan yang selanjutnya di sini ada mengenai jenis-jenis bursa valuta asing. Yang pertama, pasar spot yang terdiri dari transaksi valuta asing yang akan diselesaikan segera. Segera di sini biasanya didefinisikan selama 2 hari setelah tanggal perdagangan, karena waktu yang secara historis dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran dalam sistem perbankan internasional. Yang kedua, pasar forward yang terdiri dari transaksi valuta asing yang akan terjadi beberapa saat di masa depan. Harganya sering dipublikasikan untuk valuta asing yang akan disampaikan dalam 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan di masa depan. Yang ketiga ada option transaction atau transaksi opsi. Transaksi opsi di sini merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Danang. Selanjutnya saya Danang Syarif melanjutkan presentasi dari Mbak Risdanti. Struktur pasar valuta asing. Pasar valuta asing terdiri dari pembeli dan penjual mata uang yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia. Siapapun yang memiliki mata uang yang didominasikan dalam satu mata uang dan ingin mengkonversi mata uang tersebut menjadi mata uang kedua akan berpartisipasi dalam pasar valuta asing. Pasar valuta asing terbesar adalah di London, diikuti dengan New York, Singapura, dan Tokyo. Sekitar 87% dari transaksi melibatkan dolar AS, dominasi yang berakar dari peran dolar dalam sistem Bretton Woods. Oleh karena dolar digunakan untuk memfasilitasi sebagian besar pertukaran mata uang, maka mata uang tersebut disebut sebagai mata uang transaksi primer untuk pasar valuta asing. Selanjutnya, peran bank. Klien dari Departemen Valuta Asing di bank dibagi menjadi beberapa kategori. Ada 3 kategori. Yang pertama, pelanggan komersial melakukan transaksi valuta asing sebagai bagian dari aktivitas komersial mereka, seperti mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, membayar atau menerima dividen, dan
bunga dari sumber asing, membeli atau menjual aset dan investasi asing. Yang kedua, spekulator secara sengaja menanggung resiko nilai tukar dengan mencari posisi dalam suatu mata uang, berharap bahwa mereka dapat memprediksikan secara benar perubahan dalam nilai pasar mata uang. Spekulasi valuta asing dapat menggiurkan jika seseorang menebak dengan benar, tetapi sangat berisiko. Yang ketiga, pelaku arbitrase berusaha untuk mengeksploitasi perbedaan kecil dalam harga mata uang antar pasar. Mereka berusaha mendapatkan laba tanpa risiko dengan secara simultan membeli mata uang di pasar yang berharga lebih rendah dan menjual di pasar berharga lebih tinggi. Oke, dan selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini ada jenis-jenis mata uang. Hukum domestik dapat membatasi kemampuan untuk memperdagangkan suatu mata uang dalam pasar valuta asing. Di sini ada dua jenis dalam mata uang ini. Yang pertama, mata uang konvertibel, disebut juga mata uang keras, yaitu mata uang yang dapat diperdagangkan secara bebas, meliputi euro, pound Inggris, krona Swedia, dolar Kanada, dolar Australia, franc Swiss, yen Jepang. Dan yang nomor dua, mata uang yang tidak dapat ditukar atau mata uang lunak, yaitu mata uang yang tidak dapat diperdagangkan secara bebas karena adanya hukum domestik atau keengganan orang asing untuk menyimpannya. Dan selanjutnya ada arbitrase uang. Di sini ada arbitrase 2 titik atau arbitrase geografis, melibatkan pencarian keuntungan dari perbedaan harga di dua pasar yang berbeda secara geografis. Dan selanjutnya ada arbitrase 3 titik adalah membeli dan menjual 3 mata uang berbeda untuk mendapatkan laba tanpa resiko. Dan yang selanjutnya ada arbitrase bunga terlindung adalah arbitrase yang terjadi ketika perbedaan antara tingkat bunga dua negara tidak sama dengan diskon atau premi forward pada mata uang mereka. Dan selanjutnya mau dilanjutkan oleh Mbak Fatma. Kelebihan pasar valuta asing yaitu yang pertama, transaksi ini bisa atau dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil atas tiap-tiap mata uang yang ada. Yang ketiga, biaya transaksi juga rendah. Yang keempat, kenaikan atau juga penurunan harga terhadap mata uang tersebut dapat atau bisa dijadikan keuntungan apabila pintar mengambil kesempatan. Yang kelima, daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Selanjutnya, kekurangan pasar valuta asing. Yang pertama, resiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. Yang kedua, sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara pun mempengaruhi kesuksesan disebabkan adanya resiko yang timbul karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa nanti langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.